Salam, jemaat yang diberkati, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada malam hari ini, edisi Jumat 26 Agustus 2022. Firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama diambil dari kitab 1 Petrus pada pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sejenak merendahkan diri, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih karena kehidupan yang kami jalani sepanjang hari ini. Karya kasih-Mu yang beserta dan menuntun kami. Dan saat ini Tuhan, kembali kami hendak bersama mendengarkan akan firman-Mu. Mari ya Allah, Engkau yang beserta kami dalam kuasa Roh Kudus, hingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami dengan baik, bahkan boleh menampilkannya dalam hidup kami yang tentunya untuk kepujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, tema dari nas kita saat ini yaitu 1 Petrus pada pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11, yaitu hidup orang Kristen. Jemaat yang diberkati, pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah hal yang penting bagi iman kita sebagai pengikut Kristus, untuk kita tetap konsisten dalam menjalani kehidupan ini, bukan menjadi pribadi yang malas ataupun menjalani hidup dengan asal-asalan. Rasul Petrus dalam nas kita saat ini, ia berbicara tentang bagaimana orang percaya seharusnya hidup di waktu yang sisa ini, yaitu bukan hanya hidup dalam relasi pribadinya dengan Allah saja, tetapi juga dengan relasi atau hubungan dengan komunitas orang percaya sebagai saudara seiman. Ada 3 hal yang dikemukakan oleh Petrus dalam nas kita saat ini. Pertama, mengenai doa. Yang kedua, tentang kasih. Dan ketiga, saling mengasihi. Di dalamnya juga mencakup tentang bagaimana orang Kristen harus berkata-kata, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-11. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Pada ayat 11 ini, jemaat Tuhan, tidak berarti kita menjadi pribadi yang menggurui atau berlaku sok pintar, tetapi kita mengingatkan bahwa perkataan yang berteladan adalah perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, di mana di dalamnya terdapat perkataan yang baik dan membangun, senantiasa penuh kasih, ada ucap syukur, ada perkataan yang benar yang dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga orang yang mendengarkannya terberkati. Karena itu jemaat yang diberkati, dari firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dalam kita berbicara, dalam kita menyuarakan akan kasih Allah, itu hanya semata anugerah Tuhan yang memakai kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Karena itu mari sebagai anak Tuhan, pakai lidah kita, pakai mulut kita, agar sesuai dengan kehendak Sang Pemberi, untuk kita dapat berkata-kata di dalam kebenaran Allah. Dan gunakan perkataan kita untuk meluaskan kerajaan Allah, menaikkan pujian baginya, memberitakan firman-Nya,
dan selalu menjadi berkat. Karena itu, jangan abaikan kehidupan yang kita jalani dengan hidup asal-asalan atau sembarangan, tetapi jadikan hidup kita menjadi berkat dan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Karena itulah keterpanggilan kita sebagai anak Tuhan untuk hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh sejenak dengarkan firman-Mu. Sungguh baik Engkau Bapa. Engkau tidak hanya memilih dan menyelamatkan kami, tetapi Engkau juga mengutus, memakai kami untuk boleh hidup dalam kasih, menyuarakan kebenaran Allah, menyebarluaskan kerajaan Tuhan, menyatakan kasih Allah, dan selalu mengucap syukur. Sehingga melalui keberadaan hidup kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuntun kami Tuhan untuk tetap setia seperti Engkau setia di dalam hidup